Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu di pertemuan keempat apa kelima ya? Kelima mungkin ya. Keempat, di pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita masih akan membahas materi yang berhubungan dengan gaya gravitasi atau hukum gravitasi Newton. Gitu ya. Mungkin hari ini hanya sedikit materinya, kenapa? Karena memang hanya hukum Kepler gitu. Karena kalau misalnya usaha nyambung ke usaha energi nggak sinkron gitu. Jadi memang beda materinya. Jadi hari ini kita hanya belajar hukum Kepler aja. Oke teman-teman, let's begin. Nabtadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hukum Kepler. Nah, teman-teman, hukum Kepler ini membahas tentang pergerakan pergerakan benda-benda yang membahas tentang pergerakan benda-benda yang mengelilingi matahari. Hukum Kepler ini sendiri ada 3, ada hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Oke, kita bahas satu-satu. Kita awali dari hukum 1 Kepler. Nah, hukum 1 Kepler ini berbunyi bahwa katanya lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari itu berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui nih bagi yang belum tahu bahwa yang namanya lintasan planet-planet mengelilingi matahari itu lintasannya berbentuk elips seperti ini nih. Yang garis warna oranye, bukan bulat. Seperti yang kita ketahui di matematika. Kalau misalnya elips itu berarti lintasan orbitnya ada 2 gitu ya. Kalau nggak di sebelah sini ya di sebelah sini gitu. Jadi matahari itu berada pada salah satu titik fokusnya. Berarti kalau nggak di sini gitu kan. Nah, itu bunyi hukum Kepler 1. Nah, kalau misalnya kita analogikan ini seperti ini. Kalau misalnya ini matahari, ini untuk bentuk atom ya, tapi hampir sama sebetulnya. Kalau ini matahari, nah berarti si benda-benda langit yang mengelilingi matahari itu bentuknya seperti ini, elips semua kan. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler ini teman-teman berbunyi garis yang menghubungkan planet dan matahari selalu menyapu luas daerah yang sama pada selang waktu yang sama. Jadi, hukum 2 Kepler ini dilatar belakangi oleh hukum 1 Kepler tentunya. Tadi kan kita tahu bahwa hukum 1 Kepler itu mengatakan bahwa lintasan planet-planet mengelilingi matahari itu dia lintasannya berbentuk elips. Kalau elips berarti matahari ada pada salah satu titik fokusnya. Nah, kalau misalnya matahari ada pada salah satu titik fokusnya, misalnya kita simpan di sini, berarti logikanya kalau misalnya si planet ini bergerak mengelilingi matahari, berarti ada masanya ketika di sini dia posisinya dekat dengan matahari atau sering kita sebut dengan perihelium. Jadi ada pada suatu masa kita itu misalnya planet bumi itu dekat dengan matahari, berarti posisi kita ada di sini. Nah berarti ada di sini dekat dengan matahari. Kemudian karena planet itu terus berputar kan mengelilingi bumi, berevolusi, ada saatnya dia berada di sini gitu kan. Ada saatnya juga dia berada di sini atau titik paling jauh dari matahari. Sering disebut dengan aphelium. Jadi posisi bumi mengelilingi matahari itu ada 2. Ada ketika perihelium atau ketika bumi itu sangat dekat dengan matahari, ada posisi aphelium di sini yaitu ketika bumi berada jauh dari matahari. Nah, teman-teman ternyata ada perbedaan pergerakan ketika bumi itu bergerak di dekat matahari dengan bumi bergerak jauh dari matahari. Nah, kalau misalnya bumi bergerak dekat dengan matahari, jadi gini, berdasarkan hukum 2 Kepler kan, garis yang menghubungkan planet dan matahari selalu menyapu luas daerah yang sama pada selang waktu yang sama. Jadi, kalau misalnya ketika di titik terjauh, ketika aphelium,
Nah, misalnya dalam selang waktu T sekon, misalnya 2 detik nih. Misalnya ketika 2 detik itu artian 2 detik deh. Ketika 3 hari misalnya, si bumi itu menyapu daerah segini. Nah, yang warna biru. Nah, otomatis kalau misalnya ketika di titik apelium yang di apa? Yang dilewati oleh bumi itu luasnya segini, ketika perihelium pun teman-teman ketika dekat dengan matahari pun luas yang terbentuknya harus besarnya sama dengan ketika apelium. Logikanya kalau misalnya ketika apelium panjang kan ininya, nih jauh. Nah, kalau perihelium jaraknya dekat ke matahari sehingga lebih pendek. Gimana caranya agar luasnya sama? Maka ketika perihelium, ketika dekat dengan matahari, si bumi, misalnya bumi ya, si planet itu akan bergerak lebih cepat. Kenapa? Agar luas daerah yang diarsirnya, nih juringnya atau ini ya, apa ini busurnya? Busurnya itu busur yang terlewatnya itu lebih luas gitu. Kenapa? Untuk mengimbangi ini ketika apelium yang memang ini lebih panjang kan, makanya agar sama luasnya ini luas daerah yang diarsirnya ketika dengan waktu yang sama misalnya 3 hari tadi itu harus lebih besar. Kenapa? Agar luasnya sama. Itu yang menyebabkan kenapa ketika dekat dengan matahari si bumi akan akan bergerak lebih cepat, berevolusi lebih cepat. Ketika jauh dari matahari si bumi akan bergerak lebih lambat mengelilingi mataharinya. Itu hukum 2 Kepler. Nah, ini hukum ini menjelaskan tentang kecepatan orbit planet akan lebih lambat dibandingkan ketika berada pada titik terjauh dari matahari. Jadi akan lebih lambat ya ketika jauh dari matahari itu. Lanjut. Nah, sebentar. Ini takut salah nih, takut salah persepsi. Jadi maksud di sini itu adalah ketika titik terjauh dari matahari, si planet itu akan bergerak lebih lambat gitu ya. Kalau ketika dekat dengan matahari, si planet akan bergerak lebih cepat. Oke? Itu takutnya salah pemahaman. Lanjut ke hukum 3 Kepler. Nah, teman-teman hukum 3 Kepler ini dilatar belakangi oleh sama hukum 1 dan 2 Kepler. Nah, kalau di hukum 3 Kepler ini ada persamaannya nih teman-teman. Jadi intinya logikanya semakin jauh jaraknya dari matahari, sebuah benda yang semakin jauh jaraknya dari matahari, tentu luas daerah atau misalnya tuh daerah yang harus dia lewati untuk mengelilingi matahari itu tentu lebih luas kan. Logikanya kalau misalnya di sini ada 3 buah benda, di sini ada misalnya ini apa nih? Ini satelit 1 misalnya, ini satelit 3, ini satelit 2 gitu ya. Dan mengelilingi ini matahari misalnya. Nah, logikanya si satelit 1 dia kan lebih dekat dengan matahari. Untuk mengelilingi matahari dia akan lebih cepat. Kenapa? Karena lintasannya lebih kecil. Berbeda dengan R2 dan R3. R3 apalagi lintasannya lebih besar. Berarti otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi mataharinya akan lebih besar. Jadi di sini periode atau waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran penuh tiap planet itu berbeda tergantung jaraknya. Semakin besar jaraknya, semakin jauh jaraknya dari matahari atau dari pusat yang dia kelilingi, maka si periode yang dibutuhkan juga akan lebih besar. Intinya, si jarak itu berbanding atau sebanding dengan periodenya atau hukum 3 Kepler ini menurut Bapak Kepler berbunyi seperti ini. Kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Berarti kan kalau misalnya si R ini pindah ruas ke sini, Kak di sini maksudnya konstan ya, Kepler konstan. Jadi anggapnya ini 1 gitu, KS ini nilainya 1. Jadi kalau misalnya R3 pindah ke sini, R3 dikali 1 R3 kan. Artinya jarak pangkat 3 akan sebanding dengan periode pangkat 2. Ini didapatkan dari hasil penurunan dari ilmuwan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran kenapa bisa dapat R3 sama dengan T pangkat 2, insya Allah ini akan teman-teman pelajari di perkuliahan kalau teman-teman masuk di jurusan fisika. Penurunan rumusnya, karena kalau sekarang teman-teman belum belajar sebagian dari matematisnya, belum belajar kalkulusnya gitu. Oke, dari hukum 3 Kepler ini dapatkanlah persamaan, maka kalau misalnya di sini ada 3 buah benda yang mengelilingi suatu benda body ini, maka teman-teman T kuadrat
satelit 1 per R pangkat 3 satelit 1 itu akan sama dengan T kuadrat satelit 2 per R kuadrat satelit 2 akan sama juga dengan T kuadrat satelit 3 per R kuadrat satelit 3. Tuh ya, ini persamaan yang didapatkan dari hukum 3 Kepler. Nah, teman-teman, itu dia materi tentang hukum Kepler. Untuk contoh soal dan latihan soalnya, Ustazah akan bahas di video selanjutnya. Oke, tetap stay tune. Kita lanjut di video selanjutnya.